Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi wa rafa'ana bihi hadzal waba wal bala wal aswa wal fahsya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal muntijul akharu, adapun muntij yang lain. Kita sekarang sedang berbicara tentang burhan model namatut talazum ya. Namatut talazum terdiri dari dua muqaddimah. Muqaddimah yang pertama terdiri dari dua qadiyah. Qadiyah yang pertama namanya muqaddam, qadiyah yang kedua namanya lazim. Sedangkan muqaddimah yang kedua berisi taslim. Taslim yakni mengakui salah satu daripada tali dan muqaddam. Dikatakan bahwa dalam model ini ada 4 taslim. Ada 4 taslim. Misalnya, in kanat hadhihi sholatu sahihatan fal musalli mutatahhirun. In kanat hadhihi sholatu sahihatan itu namanya muqaddam. Fal musalli mutatahhirun itu namanya lazim. Di sini ada 4 taslim. Pertama ada 4 taslim. Yang pertama taslimu ainil muqaddam, membenarkan muqaddam itu sendiri. Yang kedua taslimu aini al-lazim, membenarkan lazim itu sendiri. Yang ketiga adalah taslimu nakidil muqaddam, membenarkan kebalikan muqaddam. Yang keempat adalah taslimu nakidil lazim, membenarkan kebalikan lazim. Di antara 4 taslim itu, 2 di antaranya melahirkan natijah, sedangkan yang 2 tidak melahirkan natijah. Yang melahirkan natijah yang pertama adalah taslimu ainil muqaddam yuntiju ainal lazim, membenarkan muqaddam itu sendiri, natijahnya adalah lazim itu sendiri. In kanat hadhihi sholatu sahihatan, kalau kita membenarkan ini membenarkan muqaddam, maka yang menjadi natijah adalah ainul lazim, fal musalli mutatahhirun. Wa ma'lumun anna hadhihi sholata sahihatun. Wa ma'lumun anna hadhihi sholata sahihatun ini namanya muqaddimah yang kedua, mengandung taslim terhadap ainul muqaddam. Maka natijahnya adalah bahwa musalli itu adalah bersesuci, punya wudu. Wa ammal muntijul akharu, adapun taslim yang muntij yang lain, kan ada 2, taslim yang muntij ada 2. Fahuwa, maka adapun al muntijul akharu adalah taslimu nakidil lazim, mempercayai atau menerima, menyetujui kebalikannya lazim. Lazim contohnya di atas kan, fal musalli mutatahhirun itu kan lazim. Bagaimana kalau yang dibenarkan itu al musalli mutatahhirun? Fa innahu, maka sesungguhnya taslimu nakidil lazim yuntiju nakidul muqaddami adalah menghasilkan, menatijahkan kebalikannya muqaddam. Kalau yang diterima kebalikannya lazim, maka natijahnya adalah kebalikan muqaddam.
Misaluhu adapun contohnya, qauluna adalah perkataan kita. In kanat hadhihi sholatu sahihatan fal musalli mutatahhirun. Jikalau sholat ini sah, maka pasti orang yang sholat adalah suci. Itu muqaddimah pertama. Muqaddimah yang kedua, wa ma'lumun annal musalliya mutatahhirun, dan maklum bahwa si musalli adalah bersesuci. Ini namanya taslimu nakidil lazim, ya kan? Taslimu nakidil lazim. Lazimnya kan mutatahhirun al-musalli mutatahhirun, nakidnya al-musalli ghairu mutatahhirin, itu kan. Ini namanya nakidu taslimu nakidil lazim. Kesimpulannya fayuntiju anna sholata ghairu sahihatin. Kesimpulannya salat tersebut adalah tidak sah. Jikalau salat ini sah, pastilah si musolli adalah punya wudu. Nyatanya musolli tidak punya wudu. Ini namanya taslimu ainil lazim. Kesimpulannya adalah nakidul muqaddam. Maka pasti sholat ini tidak sah. Kalau orang yang sholat itu tidak punya wudu, pasti sholatnya tidak sah. Pasti sholatnya tidak sah, tidak punya wudu. Kalau orang yang sholat itu tidak punya wudu, pasti sholatnya tidak sah, ya kan? Kalau sholatnya tidak sah, belum tentu yang sholat tidak punya wudu. Bahwa sholat ini bahwa sholat ini sah lebih khusus dari bahwa orang yang sholat itu punya wudu. Wa in kana bai'ul ghaibi sahihan, jikalau ada menjual barang yang gaib, yang tak kelihatan itu sah, fahuwa yalzamu bisarihil ilzami, maka adapun bai'ul lazim itu yalzamu adalah menjadi lazim di dalam jual beli. Ada istilah lazim yang mengikat bisorehil ilzami, dengan ilzam yang sareh. Wa ma'lumun annahu la yalzamu bisorehil ilzami, dan adalah maklum bahwa sesungguhnya bai'ul ghaib itu tidak mengikat dengan ilzam yang sareh. Fayalzamu minhu, maka pasti lahir daripadanya annahu sesungguhnya bai'ul ghaib laisa bisahihin, adalah tidak sah. Wa wajhu dalalati hadzal namati 'alal jumlati, adapun sisi penunjukan model ini secara umum, apa filosofi daripada burhan model ini, ialah annama yufdi ilal muhalif fa huwa muhalun, bahwa sesungguhnya sesuatu yang mengantarkan kepada muhal adalah muhal. Sesuatu yang mengantarkan kepada muhal adalah muhal. Wa hadza yufdi ilal muhali, sedangkan hal ini bisa mengantarkan kepada muhal. Oleh karena itu fahuwa, maka adapun hadza idzan, dengan demikian muhalun adalah muhal. Sesuatu yang mengantarkan kepada muhal adalah muhal.
Sedangkan hal ini mengantarkan kepada muhal. Oleh karena itu hal ini adalah muhal. Kaqaulina seperti perkataan kita, Lau kanal bari subhanahu wa ta'ala mustaqirran 'alal 'arsy lakana imma musawiyan lil 'arsy au akbaru au asghara wa kullu dzalika muhadun. Andai kata ada Allah subhanahu wa ta'ala itu bertempat di atas aras, lakana niscaya ada siapa Allah imma musawiyan lil arsy, ialah ada kalanya Allah Ta'ala setara dengan aras, besarnya sama dengan aras, au akbaru atau lebih besar dari aras, au asgharu atau lebih kecil daripada aras, wa kullu dzalika muhalun, adapun semua itu adalah muhal. Ini menyinggung-jinggung golongan musyabbihah ya. Musyabbihah artinya kelompok yang cenderung menyerupakan Allah dengan makhluknya ya. Sekarang yang dikenal musyabbihah di era modern ini adalah kalangan Salafi Wahabi ya. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala itu beristiwa di atas aras. Apa istiwa itu artinya? Golongan musyabbihah mengatakan menetap di atas aras ya. Kalau Allah Ta'ala menetap di atas aras, maka kemungkinannya ada tiga. Imma Allah itu sama dengan aras, imma lebih besar dari aras, imma lebih kecil dari aras. Sama dengan aras, lebih besar dengan aras, atau lebih kecil dengan aras, seluruhnya itu muhal bagi Allah. Kenapa muhal? Karena itu mengarah kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan hawadis ya. Dengan hawadis. Ini namanya yufdi ilal muhal. Fama yufdi ilaihi muhalun. Sesuatu yang mengantarkan kepada muhal adalah muhal. Wa hadza yufdi ilal muhali. Adapun ini adalah mengantarkan kepada muhal. Oleh karena itu fahuwa, maka adapun hadza mu'idzan, kalau demikian muhalun adalah muhal. Jadi ada dua macam taslim yang melahirkan natijah ya. Yang pertama taslimu ainil muqaddam, melahirkan ainul lazim. Yang kedua taslimu nakidil lazim, melahirkan natijah nakidul muqaddam ya. Wa ammal ladzi la yuntijuh, adapun sesuatu yang tidak melahirkan natijah, adapun taslim yang tidak melahirkan natijah, fahuwa, maka adapun alladzi la yuntiju taslimu ainil lazim adalah menyetujui lazim itu sendiri. Dalam contoh di atas kan lazim itu fal musalli mutatahhirun, itu kan lazim ya. Fal musalli mutatahhirun itu lazim. Fa inna, sesungguhnya kita, lau kunna, andai kata kita mengatakan, in kanat as-salatu sahihatan fal musalli mutatahhirun. In kanat as-salatu sahihatan ini muqaddam, fal musalli mutatahhirun ini lazim. Muqaddimah yang kedua berisi taslim, wa ma'lumun annal musalliya mutatahhirun, dan nyatanya si musalli adalah suci. Ini melahirkan natijah apa? Tak melahirkan natijah ini. Fala yalzamu minhu la sihhatus sholati wala fasaduha. Maka tidak lahir daripada burhan tersebut baik sahnya sholat maupun dosanya sholat. Jikalau sholat ini sah,
maka pastilah orang yang sholat punya wudu. Dan nyatanya orang yang sholat punya wudu. Apa kesimpulannya? Ada. Orang yang sholat itu punya wudu, belum tentu sholat yang dilakukan itu sah, dan belum tentu tidak sah. Tidak ada hubungannya. Meskipun musollinya mutatahhir, bisa saja sholatnya tidak sah, karena ada hal-hal yang membatalkan yang lain, ya kan? Idh qad tafsudu as-sholatu bi'illatin ukhra, karena kadang sholat itu menjadi rusak dengan sebab illat yang lain. Ini taslimu ainil lazim la yuntiju, ya. Wa kadzalika taslimu nakidil muqaddam, demikian pula menyetujui kebalikannya muqaddam. Muqaddam itu kan ingkanatis hadhis salatu sahihatan, kan. Taslimu nakidil muqaddam berarti wa ma'lumun anna hadhis salata ghairu sahihatin, itu nakidil muqaddam, kan. Fa inna law qul'a la yuntiju ainal lazimi wala nakidahu, tidak melahirkan natijah kepada lazim itu sendiri dan tidak melahirkan natijah kebalikannya lazim. Fa inna law kunna, karena sesungguhnya kita, kalau kita mengatakan wa ma'lumun anna sholata laysat sahihatan, in kanat hadhihi sholatu sahihatan fal musalli mutatahhirun, yang jikalau sholat ini adalah sah, pastilah orang yang sholat itu punya wudu. Wa ma'lumun anna sholata laysat sahihatan, dan nyatanya sholat ini tidak sah. Apa kesimpulannya? Fala yalzamu min hadza kaunul musalli mutatahhiran wala kaunuhu ghairu mutatahhirin, tidak lahir dari burhan ini bahwa si musalli adalah bersuci, dan juga tidak lahir bahwa musalli itu tidak bersuci. Salat ini tidak sah. Apakah berarti musalli tidak suci? Tidak. Demikian pula tidak berarti musalli itu suci, ya. Wa tahqiqu luzumin natijati wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim